Oke, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Kita masih ngobrol tentang marketing langit. Ada yang sudah pernah tahu apa itu marketing langit? Ya, secara kita memahami, mendengar katanya sih memang itu marketing ataupun sebuah kepasrahan seorang individu terhadap ketetapan ilahi. Begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya makna yang sebenarnya, Mas Agung? Iya, jadi kita bicara marketing langit, bicaranya semua kan kita serahkan sama Allah. Iya, betul. Baik buruknya, rame, sepinya kan kita serahkan sama Allah. Jadi kalau marketing itu, misalkan nih kita contoh, kita kan jualan 12 jam, misalkan. Kalau jualan 12 jam adalah katakan 2 jam yang kita kasih diskon katakan 50% atau bahkan kita free in. Karena kalau misalkan 12 jam, kita cuma 2 jam itu kita bahasanya untuk bikin promo free, berarti kita masih punya 10 jam untuk ngambil keuntungan. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya juga, tapi banyak orang nggak mau menerapkan ini, gitu loh. 2 jam kita alokasikan untuk promo, 8 jam, 10 jam kita bisa dapat keuntungan. Jadi yang kita keluarkan sebenarnya nggak seberapa, tapi feedbacknya lebih besar. Nah ini salah satu juga marketing langit. Kita salah satu juga kita contohnya misalkan ada kegiatan bulanan untuk ke yatim piatu, untuk sumbangan berbentuk nasi box, gitu kan. Salah satu juga rutin juga tetap dilakukan, ramai atau sepinya kedai ya. Oke. Jadi dulu misalkan kita buka ayam penyet nih misalkan ya, ketika pertama kali buka belum rame, nggak habis nih ayamnya nih. Kalau buat nanti nginep atau waktu itu belum punya freezer ya. Nggak mungkin bisa nginep nih. Kita gorengin atau jalan, Pak mau nggak Pak kita kasih. Baik. Oke. Mendingan kita habisin dalam arti kalau memang nggak habis kita sedekahin, besok pagi kita jadi produksinya fresh lagi nih ayamnya nih gitu loh. Salah satu begitu tuh yang katakan orang takut nanti kalau kasih ke orang nanti kita gimana, padahal semuanya udah Allah atur semua kan. Pasti kalau kita ngasih orang balik lagi ke kita, kita lagi. Pasti itu adalah kekuatan bersedekah juga begitu ya, di mana memang Allah sampaikan ketika kita mengeluarkan sesuatu pasti akan Allah ganti, dan itu kan termasuk harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, yaitu harta yang sebenarnya yang terhitung gitu ya. Harta yang sebenarnya itu harta yang kita kasih ke orang lain, karena harta yang kita simpan, harta yang kita pegang sekarang belum tentu jadi milik kita. Betul. Kita sekarang pegang 1 miliar katakan, hari ini kita meninggal, punya warisan ahli waris semua orang lain. Tapi ketika punya uang kita sedekahin, nah itu jadi tabungan kita di sana. Oke. Nah, Mas Agung, pernah nggak sih dalam perjalanan bisnis ini sampai taruhlah kemudian nggak ada uang sama sekali, sampai namanya bisnis kan kita percaya ya, bisnis itu naik dan turun, ramai dan sepi. Pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit? Pernah. Gimana itu menghadapinya? Kaget, bingung? Enggak. Tetap, balik lagi semua tawakalillah Allah ya. Jangankan kita manusia bisa mikir, bisa bertindak. Allah jamin rezekinya. Katakan banyak binatang-binatang yang katakan Allah jamin rezekinya. Kayak ikan paus ini di laut gede banget, kapal. Itu kita gimana mikirnya buat ngasih makan mereka? Allah udah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia. Jadi ketika kita bicara kondisi netral itu netral ya bilangannya, yang mau dikasih angka berapa ngikut aja tuh dia. Betul. Harus kita nol ini, ngikut aja nol ini. Ya. Mau 1 juta ditambah 01 10 juta. 1 miliar tambah 01 100 miliar. Jadi cuma nol ini. Ketika kita bicara nol, kita bicara lagi kosong sama sekali. Kita balik lagi positive thinking ya. Nanti Allah kasih lebih banyak. Tawakalillah Allah aja. Ini ya udah kita tawakalillah Allah, kita tetap berserah diri sama Allah. Allah jamin kok. Nanti Allah kasih rezeki dari rezeki yang nggak disangka-sangka dari segala arah. Ya segala arah. Nah, yang penting kita tetap bener nih di jalan ini gitu loh, jangan belak-belok gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ada pebisnis yang misalnya kan tadi kalau Mas Agung sendiri sih sudah ada beberapa ya bisnis kuliner seperti ayam penyet sampai dengan kopi. Tapi mungkin ada pebisnis awal yang mungkin dia bisnis kopi, terus kemudian menemukan taruhlah sepertinya dianalisa kurang menjual begitu ya, atau kurang berkembang. Kalau saran Mas Agung sendiri, apakah itu harus mungkin berganti jenis kuliner atau berganti tempat, atau apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau bicara produk bagus nggak bagus, laku nggak laku, itu sebenarnya tergantung marketingnya. Jadi marketing itu ujung tombak dari semua usaha. Apapun usahanya, marketing adalah ujung tombak. Jadi ketika kita bicara bisnis, mau di tempat sesepi apapun, kalau memang marketingnya jago atau marketingnya bisa jual keluar,
atau bahkan mungkin Allah lagi kasih rezeki di situ, mau di tempat yang paling dalam katakan di hutan atau di sawah, kalau emang Allah kasih rezeki, rame-rame aja tuh. Ya, betul. Tapi kalau Allah nggak kasih rezeki, mau di pinggir jalan, mau di alun-alun, mau di pasar, kalau Allah bilang kun fayakun, nggak ada rezekinya kamu di situ, Allah kasih sepi kok. Jadi semuanya memang tergantung rezeki kita. Memang kan kita sudah ditetapkan dari di kandungan rezeki kita seperti apa, udah dijamin sudah ya. Sudah ada takarannya. Dan makanya ketika aku tadi bicara marketing, berarti kita membutuhkan bantuan orang lain. Betul. Nah, jadi harus tolong menolong dalam kebaikan nih. Kita punya manfaat ya. Kalau kita punya buka warung satu, kita tungguin aja nih, tunggu bro datang nih yang mau jemput. Kalau nggak ada yang tahu, iya gimana? Nah, makanya kalau marketing itu kalau aku pikir ada 3 nih, Mbak, 3 cara marketing. Ada namanya marketing. Ketika kita bicaranya adalah visual marketing. Baik. Jadi dari mata nih, gambarnya visual marketing. Ada namanya neuromarketing dari hidung, mencium. Aroma ya. Iya, aromanya. Betul banget. Pengen berhenti aja rasanya. Kayaknya enak banget. Jualan namanya pakai audio marketing, suara. Ya, tahu bulat. Iya. Bayangin. Ada orang yang keluar loh. Dulu jualan, dia pakai audio marketing, itu nggak pakai pengeras suara. Apa yang terjadi? Nggak laku. Jadi semuanya perlu usaha. Usahanya itu apakah dari penciuman ataukah dari suara. Nah, kalau kita bicara marketing tadi, kita butuhin orang untuk mengenalkan produk kita atau tempat kita di tempat yang dalam, tentu perlu orang untuk mengenalkan nih. Betul. Berarti artinya apa? Kita perlu beberapa karyawan. Harus banyak nolong orang. Salah satunya orang nyari kerja, kita tolong, ayo kerja sama kita jadi marketing. Niatkan itu sebagai upaya menolong orang lain, begitu ya. Niatkan juga itu sebagai ibadah, sehingga semuanya akan bernilai, pemirsa. Ini yang dikatakan oleh Mas Agung sebenarnya ditafsirkan bahwa ketika Mas Agung tidak menganggap resiko itu ada, sebenarnya apapun yang telah Mas Agung lakukan adalah dalam rangka ibadah. Jadi apapun kita sedekahkan, apapun kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah, biar Allah yang mengganti ya. Dan ini terbukti banget. Bukan berarti Mas Agung awalnya juga dapat modal dari orang tua juga, sebenarnya enggak juga ya. Benar enggak? Dari orang tua enggak. Jadi dari tante, dari teman-teman. Dari temennya temen gitu. Temennya. Bahkan yang nggak dikenal. Tapi Allah, begitulah Allah ngasih cari jalan keluar buat kita ya. Perantara orang tentunya. Betul. Yang paling penting adalah tidak egois dan jalin silaturahim gitu ya. Karena silaturahim sendiri itu cara kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan rizki, diluaskan rizki kita adalah dengan bersilaturahim seperti hadis Rasulullah. Nah, terakhir Mas Agung pesan mungkin bagi para pemirsa yang ingin memulai bisnisnya supaya tetap semangat dan positive thinking. Silakan. Banyak banget sudah pesan. Sedikit aja nanti kita sisakan untuk episode berikutnya ya. Boleh. Buat para pebisnis pemula misalkan, atau buat teman-teman yang mau mulai bisnis, mulai aja dulu gitu loh, dengan cara apapun. Misalkan dengan cara kita modalnya apa nih, modalnya cuma KTP misalkan. Kita semua punya KTP. Misalkan simpelnya kalau mau buka bisnis tanpa modal, pakai KTP aja, taruh di agen, saya ngambil dulu aku jualan, pakainya KTP. Nggak pakai modal tuh, pakai KTP aja, jualan dulu. Kenapa? Untuk melatih mental. Untuk ngasah mental. Kita semakin ketemu orang, semakin negosiasi dengan orang, ketemu orang, itu semakin diasah. Kalau dia semakin diasah, pisau itu kalau diasah sama-sama semakin tajam. Betul. Tapi pisau itu terkikis. Nah, kita juga ketika nawarin sebagai marketing, orang kita jualan apa misalnya itu ditolak, terkikis juga, sakit juga. Tolak kayak gue ya. Tapi sebenarnya ini yang akan menjadi tajam gitu. Ini yang jadi mental kita kebentuk nih. Kalau nggak seperti itu, nggak kebentuk mentalnya. Setelah bertahun-tahun menjalani bisnis di bisnis kuliner, terakhir omset hingga hari ini berapa yang didapatkan? Kalau satu outlet aja ya? Ada berapa outlet memang? Kurang lebih 7. Sudah ada 7, Masya Allah. Satu outlet aja yang di Cikarang itu 1 bulan 150
Dan itu, bersihnya ya. oke. Lebih 100 sampai 150 itu bersihnya. Masya Allah, dan itu bisa terjadi ketika kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki itu dan Allah yang mencukupkan itu. Terima kasih Mas Agung, dan semoga kita bisa berkunjung nanti ke Kopi Jadul. Siap. Pemirsa juga kalau yang mau berkunjung boleh banget nih, langsung aja ke Kopi Jadul yang ada di Jalan Karang Tengah Raya dan bukanya 24 jam. Jadi jangan ragu nih, kalau saya nanti mau minum kopi lagi, pemirsa juga jangan sampai cuma mau-mau aja, tapi langsung aja datang ke kedainya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan PTV Show pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.